seberapa perlu instansi pemerintah itu memiliki media sosial, mengingat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang harus diketahui publik. Selama ini kan kita bekerja, tapi karena tidak ada media sosial, tidak ada pemberitaan di media sosial, tidak banyak masyarakat yang tahu kalau kita sudah benar-benar bekerja. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran medsos dalam keterbukaan informasi di kementerian dan lembaga di Indonesia ini, Bapak? Sangat-sangat penting banget. Jadi sangat-sangat penting banget. Ini hiperbol ini. Tapi untuk menggambarkan betapa strategisnya medsos yang sekarang ini. Harus diketahui dulu di era 1970-an sampai dengan 2000-an ini ya. Ini peran media cetak yang menonjol. Jadi semuanya kiblatnya itu adalah media cetak dan televisi, penyiaran, media penyiaran. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang sudah mengarah kepada konvergensi media, maka perkembangannya menjadi berubah. Kiblat masyarakat sekarang tidak ke media cetak, tetapi ke media sosial. Kalau kita lihat pertumbuhan pembaca medsos dengan media cetak jomplang. Dan persaingan di internal media sosial itu juga luar biasa karena pengaruh konvergensi media. Nah, untuk itu maka memang bagaimana bisa mengoptimalkan peran medsos yang luar biasa di mata publik itu sekaligus diimbangi oleh kualitas informasinya. Nah, kalau informasinya itu kualitasnya masih belum kredibel karena kebanyakan pengelola medsos belum paham kejurnalistikan, maka yang dikhawatirkan adalah bahwa informasi apa saja itu bisa masuk tanpa ada penyaringan, tanpa ada sensor, tanpa ada editing. Ini yang membahayakan untuk kepentingan publik. Kita berharap bahwa dengan medsos yang kuat diimbangi dengan para pengelolanya memiliki ketajaman dalam jurnalistik, kemudian memahami regulasi-regulasi pendukung seperti bagaimana memahami KUHP, memahami Undang-Undang ITE, memahami Undang-Undang Peradilan tentang sistem tindak pidana anak, tentang Undang-Undang penyiaran. Itu maka kalau sudah lengkap seperti itu, saya yakin bahwa kualitas informasi yang disajikan oleh medsos melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat yang proaktif di medsos itu akan jauh berbeda, akan meningkat. Yang kita harapkan bahwa kualitas itu betul-betul harus semakin baik. Kualitas informasi di medsos bisa menjadi informasi yang ditunggu oleh masyarakat karena kredibilitasnya itu bisa menjadi pencerahan publik. Oh, ternyata informasi yang benar seperti ini tuh. Medsos harus bisa menunjukkan seperti itu. Di tengah disrupsi digital itu kan posisi media cetak sudah semakin terpepet ini. Padahal media cetak ini adalah media yang kredibel sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena selalu rajin di dalam menerapkan pola jurnalistik, baik dalam aspek produksi informasinya maupun output dari informasinya itu yang betul-betul dijalankan dengan baik. Ada kemampuan etis di dalam menjalankan tugas jurnalistik, ada kemampuan teknis di dalam penulisan informasi. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi, mungkin ini berdasarkan data juga ya Pak. Penggunaan media sosial semakin meningkat, apalagi di masa pandemi ini. Orang-orang cenderung lebih menyukai memakai medsos seperti Facebook, Instagram, dan lain dibandingkan dengan media cetak. Nah, Bapak selaku wartawan senior di Harian Kedaulatan Rakyat, gimana menurut Bapak? Iya, fenomena itu sudah terjadi. Maka sekarang ini yang kita rasakan, media cetak itu semakin hari semakin temaram pertumbuhannya. Iya, Pak. Artinya temaram itu pertumbuhannya sudah mulai minus. Maksimal itu hanya bisa bertahan. Tapi kebanyakan sudah mulai menyusut, baik pendapatan iklannya, sirkulasinya menurun, dan sebagainya. Padahal biaya produktivitasnya terus semakin tinggi. Berbeda dengan online yang tidak perlu distribusi lewat darat kemana-mana, itu kan tidak perlu. Tapi media cetak memerlukan itu.
sehingga dengan tingginya kos media sosial sementara rendahnya kos dari media online dan media sosial, itu yang menjadikan kita nggak bisa bersaing dengan media sosial sampai dengan saat ini. Tetapi bahwa ada nilai lebih jurnalis media mainstream kita itu, yaitu bahwa masih konsisten untuk menegakkan nilai-nilai kejurnalistikan. Termasuk di dalamnya media penyiaran juga masih menerapkan kode etik jurnalistik, menerapkan yang regulasi-regulasi yang lain. Media penyiaran juga sekarang kalah dengan YouTube ya Bapak ya? Iya, makanya media penyiaran pun sekarang harus memposisikan diri dengan membuat streaming itu. Jadi streaming tidak hanya milik media sosial, media penyiaran pun juga melakukan itu. Dan media cetak saya perhatikan juga sekarang merambah ke dunia digital Bapak. Sama, ya. Semuanya harus mengarah ke sana. Bahkan pernah ada gugatan uji materi terhadap lembaga penyiaran yang dengan mudahnya menyambungkan program siarannya ke streaming. Karena streaming itu dimaknai sebenarnya sebagai lembaga penyiaran yang baru. Yeah. Tidak hanya revisi undang-undang penyiaran, tapi nanti undang-undang multimedia kayaknya, sehingga bisa mengatur secara keseluruhan baik undang-undang pers, undang-undang penyiaran, dan undang-undang yang terkait dengan media sosial. Iya Bapak. Lalu terkait dengan keefektifan publikasi di medsos Bapak, bagaimana merancang komunikasi publik di medsos yang efektif dan relevan dengan audiens, dengan netizen atau follower yang mengikuti media sosial kita Pak? Iya, memang itu yang paling berat, tetapi sekali lagi itu tergantung dari kualitasnya. Kalau produk kualitas yang dihasilkan media kita ini bisa diterima oleh publik, bisa membaur, merangkul oleh netizen misalnya, maka ya kita meyakini nanti akan mendapat dukungan. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik web ini, ya tidak akan semakin lama ditinggal, tapi sejak awal akan ditinggal oleh netizen. Maka apa yang menjadi keinginan publik itu sangat penting untuk bisa dilaksanakan, cuma harus memenuhi kebutuhan informasi yang benar tadi itu. Kalau publik mintanya informasi yang serba hoax, ya jangan kita turuti. Jadi media ini harus punya kredibilitas. Saya yakin web Kemenak Kota Salatiga ini punya kredibilitas yang tinggi, sehingga salah satu barometernya diselenggarakan latihan jurnalistik pada hari ini. Iya Pak. Lalu di era keterbukaan seperti sekarang ini Pak, masyarakat banyak mendapatkan informasi-informasi melalui misalnya WhatsApp group atau komunitas di Facebook. Nah, maraknya hoax ini kan dapat menimbulkan rasa tidak percaya ya Pak di kalangan masyarakat, apalagi menebarkan informasi tentang instansi pemerintah yang tidak benar, dan banyak juga yang mengatasnamakan lembaga untuk menginformasikan hal-hal tentang lembaga tersebut tapi hoax sifatnya. Nah, hoax dalam konteks jurnalistik menurut Pak Isdianto itu seperti apa? Jadi kalau siapa saja di dalam menghimpun, memproduksi informasi itu menggunakan pendekatan jurnalistik, itu insya Allah tidak akan hoax. Karena seperti yang kita bahas tadi, unsur 5W+1H itu kalau kita terapkan betul secara disiplin, maka tidak akan ada unsur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap informasi itu. Peristiwa itu pasti harus benar-benar terjadi, bukan sekedar ternyata isu dari pihak luar yang kemudian di follow up tanpa melalui kerja jurnalistik yang baik. Jadi di dalam jurnalistik itu menuntun kita kecermatan itu harus lebih diutamakan dari kecepatan. Kalau datanya belum final, belum kuat, verifikasi kita masih belum maksimal, konfirmasi pada narasumber belum berjalan dengan baik, sebaiknya informasi itu ditunda dulu. Jangan kemudian dilansir ketika
belum bisa kita yakini kebenaran dari informasi itu. Nah, hoax terjadi karena ini pelanggaran-pelanggaran belum masih isu di masyarakat dianggap sudah sebagai peristiwa ditulis. Padahal kita belum melakukan cek apa-apa. Yang penting dimuat dulu, kecepatan lebih diutamakan. Itu di dalam ilmu jurnalistik tidak dibolehkan. Yang diutamakan harus ketepatannya dulu daripada kecepatan. Ini salah satu pembeda medsos dengan mainstream. Kalau medsos, maka redaktur akan melihat, loh, ini belum bisa, belum layak dimuat, kembangkan lagi ini beritanya. Pasti begitu redakturnya. Loh, ini masih kurang, belum ada konfirmasi narasumber, cari narasumber sampai dengan ketemu. Nah, setelah itu baru sesuai dengan format berita yang baik, baru kemudian kita kirim. Dan itu pasti bisa kita pertanggungjawabkan. Maka tadi saya mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ing ja'akum fasikum binaba'ing fatabayanu. Jadi tabayun itu adalah kunci dari informasi yang akan kita upload. Kalau belum ada tabayun, jangan dilakukan verifikasi ya Pak ya? Jangan dikemukakan ke publik dulu, harus melalui proses tabayun dulu. Verifikasi dalam hal ini. Setelah kita verifikasi, maka kita akan bisa melihat persoalan peristiwa itu sebenarnya bagaimana. Nah, baru kemudian kita bisa melihat, kita akan mengembangkan dengan konfirmasi, wawancara lebih lanjut, sehingga berita itu betul-betul kredibel. Kalau memang itu berita yang menyangkut konflik, ada keseimbangan narasumber. Cover both side. Ini kan nilai-nilai dalam Islam, cover both side itu. Sehingga dengan demikian menaati ketentuan jurnalistik, berarti akan terbebas dari pengaruh hoax. Cover both side itu sangat penting sekali ya Pak. Keseimbangan narasumber itu antara satu narasumber dan narasumber yang lain, supaya tidak terlihat memihak salah satu. Betul, iya. Iya Bapak. Kemudian etika penggunaan medsos di lembaga pemerintahan itu seperti apa Pak? Etika penggunaan medsos. Ya. Salah satunya ya yang ideal seperti yang di Kemenak Salatiga ini. Apa yang dilakukan Kemenak itu sudah ideal untuk kita publish ke masyarakat. Karena apa? Ada tingkat kehati-hatian di situ. Tidak semua informasi bisa masuk. Tetapi ada filter. Tadi di dalam pengelola web itu ada penanggung jawab. Di Salatiga ini ada editor yang mengediting naskah-naskah. Ada partisipasi dari para kontributor untuk mengirim naskah berita. Ini seperti media cetak yang sudah dilakukan oleh web Salatiga. Itu yang mestinya menjadi pedoman dan bisa ditiru oleh OPD-OPD yang lain. Kalau di tingkat Kemenak ya oleh Kemenak-Kemenak yang lain. Kalau OPD itu kan pada tataran pemerintah provinsi daerah gitu. Kalau ini instansi vertikal ya bisa ditiru oleh Kementerian Agama di daerah yang lain. Contohlah Salatiga ini. Gitu. Iya Bapak, karena kita harus bersaing dengan kabupaten dan kota lain yang mungkin kecamatannya lebih baik dari kita Pak. Seperti Banjarnegara itu 16 kecamatan, sedangkan kita cuma 4 kecamatan, harus bersaing dalam jumlah kuantitas berita. Itu Pak, mungkin itu produksi beritanya mestinya kan yang paling rendah Salatiga. Karena kecamatannya paling kecil, hanya 4 di sini. Sementara yang lain luas. Semarang aja ada 16 kecamatan, akan dikembangkan lagi ini Semarang. Itu artinya bahwa para pengelola webnya Kementerian Agama di Salatiga ini luar biasa. Punya produktivitas, punya tinggi, kemudian banyak ide-ide kreativitas yang berhasil dibangun, sehingga produknya itu bisa mewarnai dan mendapat penilaian yang sangat positif dari Kanwil Kemenak Jawa Tengah. Bapak. Ya, tentunya saya sebagai pengurus PWI mengucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa dari Kementerian Agama Salatiga ini. Terima kasih Bapak. Harapannya semoga ditiru oleh kantor Kemenak yang lain. Syukur-syukur ini menjadi role model yang harus dikembangkan oleh Kanwil Kemenak Jawa Tengah.
sebagai salah satu inovasi Ya, juga ya Bapak? ini ya? proyek percontohannya ada di Salatiga. Kemudian terkait berita yang kita upload di media sosial, di Facebook dan Instagram Oke. Bapak, selain di web ya Bapak, itu apakah kita harus menulis berita menggunakan kaidah jurnalistik yang baku? Misalnya di Facebook, Instagram itu kan kita tidak perlu menuliskan banyak paragraf seperti berita baku, cukup 1 atau 2 paragraf. Itu menurut Bapak bagaimana? Nah itu yang menjadi sosialisasi PWI Jawa Tengah. Apapun yang kita tulis, Iya. apakah itu informasi yang berbasis berita, apalagi itu ya, informasi yang kita share ke WA group, ke Japri, Iya. itu kita harapkan penulisnya ini juga mengerti persoalan, sehingga yang kita tulis itu benar, tidak berbau fitnah, tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tidak menimbulkan guncangan-guncangan yang ada di masyarakat. Itu karena penulisnya ini mampu memahami etika jurnalistik, teknis penulisan yang baik. Nah, kalau masyarakat semuanya bisa memahami teknis jurnalistik yang baik, insya Allah tidak akan ada hoax itu. Kegaduhan itu biasanya kan muncul dari WA yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas informasinya. Itu di-share oleh perorangan, baik oleh grup, kemudian berlanjut seperti berantai begitu, padahal ini informasi yang keliru. Tetapi kalau semua masyarakat kita melek jurnalistik, saya yakin kualitas medsos kita akan jauh semakin baik. Jadi dalam penulisan berita untuk caption di Facebook atau Instagram itu juga harus membutuhkan kaidah jurnalistik yang baku ya Bapak. Tidak asal menulis caption, yang penting jadi cepat. Anggaplah ilmu jurnalistik itu menjadi ilmu yang universal. Harus dimiliki oleh semua masyarakat kita. Tidak hanya dimonopoli oleh wartawan saja. Seperti kita ini memberi pelatihan jurnalistik dalam rangka menularkan ilmu. Kebetulan di sini dengan Kemenak Salatiga, kita juga kerjasama PWI itu dengan Fakultas Hukum Unisula, dengan Unsik Wonosobo, dengan UIN Wali Songo, kemudian dengan Udinus, dengan UKSW. Kita menjalin kerjasama seperti itu agar para milenial, para mahasiswa itu memahami jurnalistik, sehingga dalam setiap apapun tulisan itu bisa mengandung nilai-nilai jurnalistik. Insya Allah tidak akan ada kebohongan di dalam informasi itu. Gitu. Ini harapan saya ini, jadi menjadi ilmu universal bagi masyarakat. Dan sekarang kantor Kementerian Agama di kabupaten kota itu sudah banyak yang mempunyai platform media sosial, Pak. Bahkan sekarang sudah merambah ke YouTube channel. Nah, strategi apa saja Bapak yang bisa dipakai untuk membuat konten yang menarik untuk sebuah lembaga? Ya, ini dibutuhkan ide kreatif yang terus-menerus begitu ya. Tentunya ide kreatif itu kalau bisa didahului dengan survei kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat, misalnya tentang konten YouTube yang dikelola oleh Kemenak Salatiga ini. Dengan demikian kita akan mengikuti aspirasi masyarakat. Nah, survei itu menjadi penting, survei lapangan. Kemudian produksinya sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar tadi. Dengan demikian setiap kita mengupload unggahan seperti ini, maka ini akan punya daya tarik dan akan menjadi kebiasaan masyarakat untuk menunggu siaran-siaran berikutnya dari YouTube Kemenak Salatiga ini. Saya kira ini ada Mas Ulil ini juga ahli dalam konten itu ya. Nanti bisa Mas Ulil membantu bagaimana bisa memaksimalkan konten. Iya. Baik Bapak, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait dengan ilmu jurnalistik. Iya. Saya kira tadi saya harapan terus ini. Tapi saya kerucutkan lagi bahwa kita berharap ilmu jurnalistik itu tidak hanya dimonopoli oleh wartawan, tetapi bisa menjadi ilmu universal yang bisa dikuasai oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali siapapun. Dan itu sangat kita perlukan di era medsos sekarang ini, sehingga harapannya informasi yang terbangun oleh masyarakat
baik lewat Japri maupun WAP yang ada itu, meskipun hanya sederhana tapi itu tetap bernilai jurnalistik. Karena masyarakat semakin memahami arti pentingnya jurnalistik di dalam bermedsos. Di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh berbau sara, tidak boleh berbau seksual, pornografi dan sebagainya. Banyak etika yang diajarkan oleh jurnalistik untuk masyarakat. Nah, sudah saatnya ini masyarakat agar memahami. Dengan demikian kita berharap bahwa kita, artinya saya PWI ya, PWI Jawa Tengah itu berharap kualitas bermedsos masyarakat semakin baik. Terutama lagi pada kalangan pengelola laman, itu baik di website, kemudian Facebook, dan pokoknya semua medsos itu ya, termasuk YouTube ini, agar lebih meningkatkan kualitas jurnalistiknya. Dengan demikian, kalau kualitas jurnalistik sudah terbangun dengan baik, maka kualitas produksinya sendiri juga akan semakin baik. Itu artinya kredibilitas informasinya akan sangat membantu masyarakat untuk mencerahkan masyarakat, serta tentunya akan jauh dari nilai-nilai hoax yang sekarang menjadi momok bagi kita semuanya. Karena memang ada juga masyarakat kelompok tertentu yang sengaja mengembangkan hoax itu untuk kepentingan bisnis politiknya, kepentingan bisnis ekonominya dan lain-lain. Ini harus kita lawan. Jadi masyarakat jangan terjebak, jangan mudah percaya dengan postingan itu. Salah satu cara untuk bisa menilainya itu adalah dengan menguasai jurnalistik. Ilmu jurnalistik. Kalau kita sudah menguasai 5W+1H aja itu loh, itu kita sudah menilai, oh ini berarti hoax, oh ini tidak benar. Gitu. Iya Pak. Gitu Mbak Fitri. Iya Pak. Wah, luar biasa sekali Pak perbincangan saya dengan Bapak kali ini. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali dan merupakan suatu kehormatan untuk saya mewawancara Pak Isrianto, wartawan senior dari Kedaulatan Rakyat dan juga Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Semoga perbincangan kami kali ini bermanfaat bagi communication entusias seperti saya, bagi humas pemerintah, dan bagi masyarakat secara umum. Sampai berjumpa lagi Pak di lain waktu dan kesempatan. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Isrianto Isman. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap jaga prokes dan jangan lupa follow akun sosial media Kemenak Salatiga. Dan jangan lupa pula like, comment, subscribe YouTube channel Kemenak Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.